Baik, kita kembali ke pokok bahasan kita terkait thunderstorm atau badai petir atau badai guntur atau juga sering disebut dengan hujan petir. Ya. Jadi kelanjutan dari slide sebelumnya, kali ini ya bahagian kedua dari mekanisme pemicu badai konvektif untuk kasus di Jakarta. Ya. Jadi untuk kasus di Jakarta, ya itu thunderstorm-nya bersifat konvektif ya. Kalau wilayah-wilayah di pesisir seperti contohnya di Kota Padang atau kita di Aceh itu kota-kota yang berada di pesisir barat hingga selatan ya seperti Calang gitu. Kemudian Melaboh, Blangpidi ya. Kemudian Tapak Tuan ya. Itu karena berada di antara lautan yang luas sekali bahkan dengan pegunungan, maka kategori thunderstorm atau badai guntur yang terbentuk itu adalah orografik ya. Jadi sifatnya itu karena pengaruh pegunungan ya. Namun untuk kasus di Jakarta ini pemicunya adalah kondisi konvektif ya. Jadi kondisi atmosfer secara konvektif begitu ya. Jadi apa itu konvektif? Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar ya. Jadi gambar ini menjelaskan lingkungan atmosfer tidak stabil bersyarat. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ya, kondisi lingkungan atmosfer tidak bersyarat? Nanti akan saya kemukakan. Jadi di sini ya poinnya bahwa hujan petir atau thunderstorm ya, yang terjadi di Jakarta merupakan badai konvektif yang terbentuk seiring dengan naiknya udara ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kemunculan badai ya, sering dimulai ketika udara lembab hangat naik dalam lingkungan tidak stabil bersyarat. Nah, apa itu lingkungan atmosfer yang dikatakan tidak stabil bersyarat? Oke, kita jelaskan dari gambar berikut ya. Jadi ingat ada 2 poin penting ya. Mekanisme pemicu badai ya, di Jakarta. Jadi badainya itu bersifat konvektif. Jadi konvektif itu terjadi ya, ketika udara lembab hangat naik dalam lingkungan tidak stabil bersyarat. Jadi pada kondisi panas ya, itu paket udara ini disebut paket udara ya. Jadi uap air itu disebut dengan paket udara. Ya, jadi ketika dalam kondisi panas dia naik ke atas ya karena apa? Karena densitasnya itu renggang begitu ya. Jadi dalam kondisi panas ya uap air naik ya karena pengaruh lingkungan dia akan terus naik ya. Jadi pada saat dalam kondisi yang tidak stabil dia akan terus naik ke atas membentuk awan cumulonimbus ya ini ya dalam kondisi tidak stabil. Ya. Jadi poin yang kedua itu ya mekanisme pemicu hujan konvektif ya, atau thunderstorm ya. Di Jakarta, Jakarta ini kategorinya adalah thunderstorm sifatnya konvektif ya bukan orografik ya. Jadi panas di siang hari itu mengakibatkan ya udara naik ya. Udara itu mengandung uap air makanya dikatakan udara lembab ya. Jadi terus naik dalam lingkungan yang tidak stabil bersyarat ya. Jadi di sini kita lihat ya. Ini ada yang disebut dengan environmental lapse rate atau laju penurunan lingkungan ya. Jadi ini suhu lingkungan ya, suhu lingkungan ini diukur ya yang mengalami penurunan seiring dengan naiknya ketinggian ya. Jadi di permukaan di sini suhu yang diukur ya, suhu lingkungan yang diukur itu bernilai 40 derajat Celcius. Setiap kenaikan 1 kilometer atau 1000 meter mengalami penurunan sebesar berapa di sini?
8 derajat Celcius ya. Jadi ini yang disebut dengan laju penurunan lingkungan ya, atau environmental lapse rate. Di sini ketentuannya ya, ini sudah dihitung juga ya, standar itu 8 derajat Celcius per 1 kilometer atau 1000 meter. Nah, di sini kita lihat ya, suhu lingkungan ini juga sudah dihitung ya. Itu di permukaan ya, standarnya 40 derajat Celcius, kemudian karena mengalami penurunan sebesar 8 derajat Celcius per 1000 meter atau 1 kilometer, maka ya 40 derajat Celcius, kemudian setiap kenaikan setiap ketinggian ya, setiap ketinggian 1000 meter itu mengalami penurunan sebesar 8 derajat Celcius ya. Jadi di sini ya suhu lingkungannya mengalami penurunan sebesar 8 derajat Celcius per 1 kilometer ya gitu. Kalau kita lihat di sini 32 derajat Celcius ya. Kemudian juga untuk ketinggian 2000 meter ya di atas permukaan laut menjadi 24 derajat Celcius. Ketinggian 3000 meter atau 3 kilo di atas permukaan laut, jadi suhu lingkungannya bernilai 16 derajat Celcius. Kemudian pada ketinggian 4 kilometer di atas permukaan laut, nilainya turun menjadi 8 derajat Celcius. Sementara pada ketinggian 5000 meter atau 5 kilometer di atas permukaan laut, suhu lingkungan ya turun ya menjadi 0 derajat Celcius, kemudian naik lagi 1 kilometer ke atas ya. Pada ketinggian 6000 meter, suhu lingkungan menjadi minus 8 derajat Celcius. Ini sudah diukur ya dan menjadi ketentuan. Jadi di sini environmental lapse rate itu bernilai 8 derajat Celcius per 1000 meter atau setiap kenaikan 1 kilometer ya. Nah, di sini ada paket udara ya. Paket udara ini yang naik ya, yang mengalami kenaikan. Jadi paket udara ini kalau di daerah kita, di daerah tropis ya, itu udara lembab ya. Jadi udara lembab itu mengandung uap air ya, karena kondisi yang hangat di siang hari ya, dan densitasnya atau rapat masanya renggang ya, itu menjadi naik, jadi melayang atau mengalami buoyancy ya, buoyancy atau ya disebut juga dengan buoyancy, itu artinya naik atau melayang begitu ya, melayang, atau disebut juga dengan apung ya, mengapung ya. Buoyancy, mengalami buoyancy ya. Jadi paket udara tadi, udara lembab yang mengandung uap air mengalami buoyancy atau mengapung ya. Kemudian naik ya, ini naik ya, udara naik sebesar 2 derajat lebih dingin dibandingkan dengan environment atau lingkungan. Mana yang disebut dengan environment, yaitu nilai ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini di permukaan ya, udara lembab tadi yang mengandung uap air ya, itu bernilai sama ya, 40 derajat Celcius untuk suhu lingkungannya. Sementara massa udara lembab tadi yang mengandung uap air ya, itu juga bernilai 40 derajat Celcius ya. Kalau kita ukur suhu dari udara lembab tadi ya, yang mengandung uap air. Nah, karena kondisi siang hari itu terik, panas ya, dan densitasnya berkurang, maka mengalami buoyancy atau mengapung. Jadi paket udara ini mengapung ya. Jadi nilainya di sini naik ya. Udara naik sebesar 2 derajat lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan. Ya, ingat tadi kalau naik berarti suhunya menjadi lebih dingin ya. Tapi paket udara atau massa udara lembab yang mengandung uap air yang naik ini ya, nilainya itu 2 derajat lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan. Ya, ini kita perhatikan di sini ya. Nilai dari massa udara lembab tadi yang mengandung uap air itu suhunya bernilai 30 derajat Celcius ya. 30 derajat Celcius, sementara suhu lingkungan 32 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan udara naik tapi nilainya itu 2 derajat lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan, atau selisih dari suhu lingkungan dengan suhu massa udara lembab yang mengandung uap air ya. Nah, karena terus mengalami buoyancy karena lingkungan yang terik tadi, lingkungan yang panas ya, jadi paket udara ini terus naik ke atas ya, atau naik ke udara, naik ke langit, naik ke atmosfer ya. Itu pada ketinggian 2 km di atas permukaan laut ya,
udara yang naik tersebut ya nilainya itu 4 derajat lebih dingin ya dibandingkan dengan environment. Jadi komparasinya itu adalah dengan suhu lingkungan. Jadi di sini 20 derajat Celcius untuk massa udara lembab, sementara suhu lingkungannya itu 24 derajat Celcius. Jadi selisihnya adalah 4 derajat. Di sini dikatakan 4 derajat lebih dingin ya. Jadi ini suhunya 20 derajat tentu lebih dingin kan dibandingkan dengan suhu lingkungan. Suhu lingkungannya 24 derajat Celcius pada ketinggian 2 km. Sementara suhu ya di udara lembab yang naik akibat lingkungan yang terik yang hangat tadi pada ketinggian 2 km itu bernilai 20 derajat Celcius. Jadi selisihnya adalah sebesar 4 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan naik 4 derajat lebih dingin dibandingkan dengan kondisi lingkungan. Nah, naik lagi 1 km ke atas ya, udara lembab ini suhunya turun ya dan menjadi lebih dingin sebesar 2 derajat dibandingkan dengan nilai suhu lingkungan ya pada ketinggian 3 km. Jadi kita lihat di sini 14 ya, sementara ini 16 pada ketinggian 3000 km. Inilah disebut dengan kenaikan udara ya 2 derajat lebih dingin dibandingkan dengan environment pada ketinggian 3000 meter. Kemudian naik lagi dia, naik lagi ya pada ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut ya. Udara yang naik itu memiliki nilai suhu yang sama dengan suhu lingkungan. Ya, seperti itu. Jadi sama-sama 8 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan ya, pada ketinggian 2000 meter ya. Jadi udara lembab tadi ya sudah jenuh ya, sudah jenuh kemudian mengalami kondensasi ya dari gas menjadi air ya kita sebut kondensasi, mengembun dan mulai membentuk awan pada ketinggian 2000 meter ya, membentuk awan. Naik lagi karena lingkungannya tadi panas kan, faktor buoyancy mengapung dia terus naik ke atas, kemudian membentuk awan-awan ya. Semakin naik ke atas pada ketinggian 6000 meter, nah ini telah terbentuk awan cumulonimbus ya. Jadi pada ketinggian 2000 meter saja ya uap air tadi telah mengalami kondensasi, telah mengalami pengembunan, ya, telah mengalami perubahan wujud dari gas ya, menjadi air, ya, yang kita kenal dengan kondensasi, peristiwa kondensasi. Ya, itu pada ketinggian 2 km di atas permukaan laut telah terbentuk awan. Udaranya telah jenuh, itu yang saya sebut tadi. Nah, kalau dalam kasus orographic thunderstorm, ya, itu awan-awan tersebut bisa tumbuh lebih cepat ya tidak pada ketinggian 2000 meter ya bahkan pada ketinggian 1000 meter atau 800 meter itu telah terbentuk awan untuk kasus thunderstorm di wilayah pegunungan. Nah, untuk kasus thunderstorm ya karena faktor konvektif tadi ya karena lingkungan udara yang terik di siang hari ya jadi massa udara lembab ini mengalami buoyancy ya karena densitasnya yang telah berkurang. Terus naik ke atas, nah standarnya itu pada ketinggian 2000 meter ya telah terbentuk awan. Nah, kemudian terus naik ya. Di sini ya telah ditentukan juga ya untuk dry rate ya untuk kondisi kering itu kenaikannya atau penurunan suhunya itu sebesar 1000 meter suhunya itu mengalami penurunan sebesar 10 derajat Celcius ya. Jadi setiap kenaikan 1000 meter mengalami penurunan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari permukaan ke 1000 meter, 1000 meter ke 2000 meter di atas permukaan laut itu dalam kondisi kering ya. Kenapa kering? Karena pada ketinggian di bawah 2000 meter massa udara lembab tadi masih berupa paket-paket udara atau masih berupa uap-uap air, belum mengalami proses kondensasi ya di bawah 2000 meter. Nah, ini disebut dengan dry rate ya. Jadi nilainya itu 10 derajat Celcius per 1000 meter. Ketika telah terbentuk awan, ini disebut dengan wet rate atau kondisi basah. Nah, itu setelah diukur juga, telah ditetapkan bahwa nilainya itu mengalami penurunan ya sebesar 6 derajat Celcius per 1000 meter. Jadi di sini kita perhatikan ketika telah terbentuk awan 20 derajat Celcius nilai suhunya suhu dari udara lembab yang telah mengalami
pengembunan membentuk awan, kemudian naik ke atas sebesar 14 naik ke atas pada ketinggian 3.000 meter mengalami penurunan sebesar 14 derajat Celcius. Demikian seterusnya pada ketinggian 6.000 meter telah mengalami penurunan suhu sebesar minus 4 derajat Celcius dengan ketentuan setiap laju kenaikan ketinggian sebesar 1.000 meter itu suhunya mengalami penurunan sebesar 6 derajat Celcius. Ini disebut dengan wet rate atau kondisi basah ya. Jadi laju penurunan suhu dalam kondisi basah ya untuk setiap kenaikan ketinggian sebesar 1.000 meter maka suhunya akan turun sebesar 6 derajat Celcius ya. Jadi wet rate itu 6 derajat Celcius setiap kenaikan 1.000 meter artinya ya. Sementara kalau dry rate setiap kenaikan 1.000 meter, suhu menurun sebesar 10 derajat Celcius. Ini bisa kita lihat dari permukaan sampai ke ketinggian 2.000 meter, ya turun ya setiap 10 derajat Celcius ya untuk setiap kenaikan ketinggian 1.000 meter. Sementara untuk setiap kenaikan ketinggian 1.000 meter berikutnya, setelah udara mengalami atau masa udara lembab tadi telah mengalami kondensasi, ya itu terjadi penurunan suhu sebesar 6 derajat Celcius untuk setiap ketinggian 1.000 meter ya. Jadi pada ketinggian 6.000 meter ya itu udara yang naik ya bernilai 4 derajat lebih hangat dibandingkan dengan nilai lingkungan. Sementara pada ketinggian 5.000 meter ya kalau kita lihat suhu lingkungan pada 5.000 meter itu adalah 0 derajat Celcius. Sementara udara yang naik itu di sini ya terukur 2 derajat lebih hangat dibandingkan dengan environment. Artinya suhu di awan ini ya itu bernilai 2 derajat Celcius ya. Dan ini menyebabkan kondisi yang tidak stabil terus-menerus. Karena apa? Kondisi suhu ya itu lebih hangat dibandingkan dengan kondisi suhu lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya pada nilai kenaikan udara atau suhu udara yang sama dengan suhu lingkungan ya ini menjadi batas ya antara wilayah stabil dengan wilayah yang tidak stabil ya. Jadi ketika suhu udara itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu lingkungan ya di sini kita lihat pada ketinggian 5.000 meter 2 derajat Celcius itu suhu di dalam awan sementara suhu lingkungannya 0 derajat Celcius. Jadi terindikasi bahwa mengalami penghangatan ya atau 2 derajat lebih hangat dibandingkan dengan lingkungan. Sementara pada ketinggian 6.000 meter itu 4 derajat lebih hangat dibandingkan dengan lingkungan. Ini mengakibatkan kondisi yang tidak stabil. Ini yang disebut dengan lingkungan atmosfer tidak stabil namun bersyarat karena di bawah ketinggian 4.000 meter ya itu kondisi udara lembab atau uap air yang telah mengembun membentuk awan itu masih stabil ya. Ini stabil masih stabil sementara di atas ketinggian 4.000 meter kondisi telah tidak stabil. Kondisi yang tidak stabil ini ya di mana nilai suhu udara yang naik itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu lingkungan mengakibatkan terbentuknya awan-awan cumulonimbus ya. Ini termodiagram ya, termodiagram. Jadi dry adiabatic rate. Jadi ini laju penurunan adiabatik ya. Dibagi dua, ada penurunan adiabatik kering, ada penurunan adiabatik basah. Yang terukur untuk penurunan adiabatik kering itu suhu turun 10 derajat untuk setiap kenaikan ketinggian sebesar 1.000 meter. Sementara untuk laju penurunan adiabatik basah ya terukur suhu turun sebesar 6 derajat Celcius untuk setiap kenaikan 1.000 meter. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk termodiagram akan terbentuk grafik seperti ini ya. Jadi di sini ya pada ketinggian 2.000 meter ya di mana uap air tadi mengalami kondensasi ya berubah dari gas menjadi air disebut dengan condensation level ya. Jadi ini yang disebut dengan environmental lapse rate garis yang berwarna biru muda ya. Sementara wet adiabatic rate atau laju penurunan adiabatik basah berwarna ungu ya.
sementara laju penurunan adiabatik kering berwarna merah. Nah, seperti itu ya. Jadi mekanisme pemicu badai ya di Jakarta yang sifatnya konvektif ada 2 poin ya. Jadi hujan petir merupakan badai konvektif yang terbentuk dengan naiknya udara, terutama terjadi pada siang hari yang panas ya. Kemudian kemunculan badai, jadi hujan petir merupakan badai konvektif ya, ini untuk kasus Jakarta yang terbentuk dengan naiknya udara akibat teriknya udara atau panasnya udara di siang hari, mengakibatkan paket udara mengalami buoyancy ya karena densitasnya yang renggang dan terus naik ke udara ya, lingkungan yang tidak stabil ya mengakibatkan terbentuknya awan-awan cumulonimbus ya. Dari awan cumulonimbus kemudian turun hujan disertai dengan petir dan angin permukaan yang kencang. Kemudian kemunculan badai sering dimulai ketika udara lembab hangat naik dalam lingkungan tidak stabil bersyarat. Jadi ini kondisi tidak stabilnya telah saya jelaskan panjang lebar sebelumnya, jadi Anda pelajari kembali ya. Silakan dibuat resumenya sebagai tugas. Jadi ini ya mekanisme pemicu badai konvektif di Jakarta ya. Tadi ada lifting condensation level, ini batas di mana uap air ya. Jadi ada udara lembab, kita kan di daerah tropis ya. Jadi dikelilingi oleh laut, lautan memanas, mengalami penguapan ya, keluar uap-uap air naik ke angkasa atau ke udara karena lingkungan yang panas ya, densitasnya berkurang, dia mengalami buoyancy dan naik ke atas. Di lifting condensation level ini ya uap-uap air mengalami kondensasi ya, mengembun membentuk awan dan mengalami kondisi yang tidak stabil. Karena apa? Karena suhu awan itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu lingkungan ya. Jadi udara yang naik lebih hangat ya, kurang rapat ya, dari udara di sekitarnya sehingga mengalami gaya buoyancy ke atas. Lebih hangat paket udara dengan udara di sekitarnya, maka semakin besar gaya buoyancy yang bekerja dan konveksi juga semakin kuat ya. Jadi ada 2 poin di sini yang seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Udara yang hangat ya atau udara yang naik lebih hangat ya itu memiliki densitas yang kurang ya dari udara di sekitarnya sehingga mengalami gaya buoyancy ke atas ya. Jadi siang hari di udara yang atau dalam kondisi atmosfer yang atau dalam suasana yang panas ya, siang hari dalam kondisi yang panas ya, udara menjadi tidak stabil setelah mencapai lifting condensation level. Kenapa tidak stabil ya? Jadi di permukaan ya itu uap air naik, katakanlah di lautan yang panas tadi mengalami penguapan, uap-uap tadi naik ya, kemudian mengalami gaya buoyancy ke atas karena densitasnya yang berkurang ya. Jadi lebih hangat paket udara dengan udara di sekitarnya. Ini telah saya jelaskan tadi ketika melewati lifting condensation level, ya, suhu di awan itu lebih panas dibandingkan dengan suhu lingkungan. Ya. Jadi di sini disebutkan lebih hangat paket udara dengan udara di sekitarnya, maka semakin besar gaya buoyancy atau gaya apung yang bekerja. Dan konveksi juga semakin kuat. Nah inilah kenapa disebut bahwa badai petir atau hujan petir atau badai guntur ya, thunderstorm di Jakarta itu disebut dengan thunderstorm konvektif ya. Jadi akibat pemanasan permukaan ya, terutama di siang hari ya, mengakibatkan kondisi atmosfer menjadi tidak stabil, terbentuk awan cumulonimbus ya, dan sore hari turun hujan dari awan cumulonimbus tersebut ya. Kira-kira demikian mekanisme pemicu badai konvektif dilihat atau ditinjau dari kondisi lingkungan tidak stabil, namun tidak stabil yang bersyarat tadi ya. Jadi coba dibuat resume ya, mekanisme badai guntur
di Jakarta yang sifatnya konvektif dari kondisi lingkungan atmosfer yang tidak stabil ini. Ya, itu menjadi tugas Anda ya.